Saya harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini di channel SMA Nasional Malang, perkenalkan, saya Evi Nikmawati. Saya salah satu pengajar dari SMA Nasional Malang yang mengampu mata pelajaran matematika. Dalam episode kali ini, saya akan memberikan materi tentang dimensi 3. Dimensi 3 yang membahas tentang jarak. Jarak yang kita bahas kali ini adalah jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti materi berikut ini. Dalam materi dimensi 3 kali ini, kita akan membahas tentang jarak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang 3 poin, yaitu jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan yang selanjutnya adalah titik ke bidang. Oke, jarak titik ke titik untuk bahasan kita yang pertama. Dimisalkan di sini kita mempunyai titik A dan ada titik B. Nah, di mana yang dikatakan jarak itu bagaimana? Coba kita perhatikan. Di sini ada garis. Nah, inilah yang dimaksud dengan jarak 2 titik dari titik A ke titik B. Panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Untuk yang selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Coba kita perhatikan. Nah, di sini ada titik A, kemudian ada garis B. Ada titik A, garis G. Nah, dari titik ke garis kita bisa tarik garis lurus. Nah, ini yang dimaksud dengan jarak antara titik A ke garis G. Panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus. Jadi jarak di sini dia harus tegak lurus. Oke, begitu ya. Yang selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tentang jarak titik ke bidang. Bisa diperhatikan, yang pertama kita punya titik A dan bidang V. Nah, di sini sama seperti jarak titik ke garis tadi, kita tarik garisnya, maka panjang ruas garis yang menghubungkan titik tegak lurus titik A ke bidang V. Ini yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang. Oke, itu dari 3 poin yang menjadi bahasan utama di pertemuan kali ini. Yang selanjutnya kita bahas beberapa contoh. Nah, kalau misal ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini kubus. Selanjutnya kita tentukan jarak titik ke titik. Salah satu contohnya yang saya ambil yaitu antara titik A ke titik B. Nah, ini dari A ke B, ini ada garis. Jelas ya, itu ada garis warna kuning. Nah, ini yang menunjukkan jaraknya. Berikutnya adalah jarak titik ke garis. Saya ambil salah satu contoh yaitu titik E ke garis CG. Nah, di sini mana yang menunjukkan jaraknya? Nah, di sini ada garis yang menghubungkan antara E dan G. Nah, di sini ada E dan G. Ini merupakan jarak antara titik E ke garis CG. Nah, dia harus tegak lurus, sudah terlihat di sana. Kemudian yang selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Saya ambil contoh di sini ada titik A ke bidang BFHD. Kita lihat bidang BFHD itu, nah seperti ini, dia adalah diagonal bidang. Nah, di mana di sini yang menunjukkan jarak antara titik A ke bidang ini adalah ini. Nah, di situ ada garis kuning yang menunjukkan jaraknya. Oke, bisa dilihat ya. Jelas di situ. Nah, di mana dia juga harus tegak lurus. Oke, kita kasih contoh. Yang pertama yaitu jarak antara titik ke titik. Nah, diketahui ada sebuah kubus dengan panjang rusuk A
Karena kubus maka ukuran rusuknya dia akan sama. Panjang, lebar, dan tinggi dia akan sama. Selanjutnya kita tentukan jarak antara titik A ke titik C. Titik A ke titik C. Yang berikutnya ada titik A ke titik G. Nah, di situ. Oke. Titik A ke titik C tidak lain di situ dia adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, sedangkan A ke G dia adalah diagonal ruang. Ya, untuk pembahasannya kita lanjutkan. Yang pertama yaitu untuk jarak antara A ke C. Nah, di sini A ke C dia diagonal sisi. Kita bisa ambil dari segitiga ABC dengan rusuk A dan A. Nah, karena dia sebuah segitiga di mana dia adalah segitiga siku-siku di B, nah di sini, maka kita bisa menggunakan aturan Pitagoras, teorema Pitagoras. Ya, AC tidak lain adalah sisi miringnya, maka kita bisa gunakan untuk mencari sisi miring. Nah, di sini akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita masukkan nilai AB dan nilai BC-nya. Gitu ya. Teorema Pitagoras yang kita gunakan. Nah, A kuadrat ditambah A kuadrat kita dapatkan 2A kuadrat. Kita keluarkan untuk akarnya, maka nilainya adalah A akar 2. Oke, jadi panjang AC yang tidak lain adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, besarnya adalah A akar 2. A bisa diganti dengan rusuk berapapun, jadi kita bisa ambil kesimpulan diagonal sisi itu besarnya adalah rusuk akar 2. Tetapi ingat, ini hanya berlaku untuk kubus saja. Ya. Selanjutnya untuk yang jarak titik ke titik berikutnya yaitu jarak antara A ke titik G yang tidak lain adalah diagonal ruang, ya. Coba. Nah, di sini dia jelas kita ambil misalkan siku-sikunya di C. Jadi kita ambil segitiganya ABG, ya. Tapi siku-siku di C. Misalkan kita mau ambil segitiganya AEG, siku-siku di E juga bisa, ya, disesuaikan saja. Di sini juga kita ketemu lagi dengan segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras seperti yang pertama tadi. Ya. Situ. Nah, kita masukkan untuk nilai AC-nya. Nah, untuk nilai AC atau AC di sini seperti yang tadi sudah kita dapat di yang sebelumnya, di situ ketemunya untuk panjangnya adalah A akar 2. Maka kemudian dikuadratkan, CG-nya sendiri adalah A akar 2. Nah, di sini. Nah, maka oke. Nah, di sini A akar 2 dikuadratkan berarti 2A akar 2 plus A akar 2 nya adalah 3 akar 2 atau A akar 3. Jadi kita bisa ambil kesimpulan panjang diagonal ruang AG di sini adalah A akar 3. Begitu halnya dengan yang pertama tadi, diagonal bidang atau diagonal sisi, rusuk akar 2. Untuk diagonal ruang ini berlaku untuk kubus, itu adalah rusuk akar 3. Jadi untuk soal-soal yang ketemu seperti ini bisa langsung untuk memasangkan rusuk akar 3 atau rusuk akar 2. Kita lihat yang kita butuhkan itu diagonal ruang atau diagonal bidangnya. Oke, berikutnya contoh 1 untuk jarak titik ke garis. Kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke rusuk HG. Nah, di sini di rusuk HG dari titik A ke HG. Ya, misalnya, nah, di sini panjang titik A ke rusuk HG atau jaraknya, panjang ruasnya, maka nah di sini untuk AH
dia akan tegak lurus dengan HG. AH itu sendiri dia tidak lain adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Karena itu rusuknya adalah 5, tadi berlaku untuk diagonal sisi itu kan A akar 2. Maka untuk AH yang merupakan diagonal sisi, maka jaraknya adalah 5 akar 2. Sudah jelas ya untuk jarak antara titik ke garis. Ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, oke, untuk yang selanjutnya saya berikan contoh 2, masih dengan jarak titik ke garis, yaitu diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6, jarak titik B ke diagonal AG, tidak lain diagonal AG adalah diagonal ruang. Oke, kita buka pembahasannya. Jarak antara B ke AG, jarak B ke P. Kita misalkan titik P itu berada di AG. BP dia tegak lurus terhadap AG. Itu yang paling penting untuk menentukan jarak. Ya. Diagonal sisinya BG itu besarnya kita seperti yang di awal tadi, langsung kita bisa tentukan yaitu 6 akar 2 karena dia merupakan diagonal sisi untuk BG. Nah, yang berikutnya untuk diagonal ruangnya AG untuk rusuk 6 berarti dia punya diagonal ruang 6 akar 3. Oke. Bisa dilihat dari gambarnya. Nah, di sini kita bisa ambil untuk segitiga ABG-nya saja untuk mempermudah. Nah, di situ BG 6 akar 2, untuk AG 6 akar 3 dan AB-nya 6. Nah, yang kita tanyakan adalah jarak antara titik ke AG, tidak lain adalah titik B ke P. Oke. Yang berikutnya. Nah, dari segitiga tadi kita bisa menggunakan aturan sinus. Dengan sin sudut A yang kita cari. Nah, untuk menentukan jarak ini kita pakai perbandingan saja. Sin berarti sisi depan dibagi untuk sisi miring. Nah, sisi BG dibagi sisi AG, sisi miringnya. Untuk segitiga ABP kita pakai BP, BP depannya dan miringnya adalah AB. Nah, dari situ kita bisa isi untuk nilai-nilai yang sudah diketahui. Di situ ada BG 6 akar 2, AG-nya 6 akar 3, dan BP yang kita cari jaraknya tadi AB itu sendiri ada 6. Maka kita kali silang, ketemu di situ 6 akar 3 kali 6 per 6 akar 3 kali akar 3 per akar 3, maka 6 kali 3 2 akar 6. Jadi situ hasilnya untuk BP sendiri 2 akar 6. Dari ini dirasionalkan ya. Maaf, ini tadi 6 akar 2 ya. Nah, dirasionalkan maka ketemu untuk jarak antara BP titik B ke P, P-nya mewakili garis AG, di situ 2 akar 6. Nah, itu untuk contohnya. Jadi jarak B ke AG adalah 2 akar 6. Yang selanjutnya untuk contoh jarak titik ke bidang. Poin yang terakhir di materi ini untuk kubus ABCDFGH, di sini ada kubus dengan rusuk 10. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke bidang B, D, H, F. Nah, ini jaraknya untuk titik A ini sendiri. Nah, kita lihat. Nah, di situ
Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. AP-nya ini berada di bidang BDHF. Nah, AP dia tegak lurus dengan BD. AP tegak lurus dengan BD, maka AP itu adalah setengah dari AC. Ya, setengah dari AC. AC sendiri adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Maka kita peroleh setengah. Nah, AC diagonal sisi maka besarnya rusuk akar 2. Maka di sini rusuknya 10 akar 2. 10 dibagi 2 ada 5 akar 2. Nah, di situ kita sudah menemukan jarak antara titik A ke bidang BDHF besarnya adalah 5 akar 2. Demikian materi pembelajaran dimensi 3 yang bisa saya berikan untuk subtema bahasan jarak, yaitu jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus saksikan channel SMA Nasional Malang dan ikuti video pembelajarannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share agar video kami bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.